Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 9F dan 9G yang Ibu sayangi. Hari ini kita belajar matematika, yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Yang sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang bangun ruang, tapi bangun ruangnya bangun ruang sisi datar. Waktu kelas 8 diantaranya ada kubus, balok, prisma, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Yang bagaimana sih bangun ruang sisi lengkung itu? Nah, yang pertama ada tabung, ya. Yang keduanya kerucut, dan yang ketiganya bola. Tapi kali ini Ibu akan membahas tentang tabung dulu, ya. Apa saja sih dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk atau yang kalian lihat bentuk tabung itu seperti apa? Di antaranya yaitu ada kaleng susu, ya. Banyak kaleng yang berbentuk tabung. Nah, pada tabung ini terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur tabung itu apa saja? Yang pertama ada atap. Nah, atap itu bagian atas, ya, bagian atas. Itu di pinggirnya ada warna merah. Yang keduanya ada alas. Otomatis alas itu yang bawah, ya, berbentuk lingkaran sama. Kedua-duanya kongruen. Jadi kongruen itu bentuknya sama dan ukurannya pun sama. Yang ketiganya ada selimut, selimut tabung, bukan selimut tetangga, ya, selimut tabung. Nah, itu yang berwarna biru. Yang keempatnya ada jari-jari, ya, jari-jari. Nah, kalian bisa melihat gambarnya jari-jari yang bagaimana. Dan yang kelima diameter. Diameter itu 2 kali jari-jari. Dan yang terakhir ada tinggi. Tinggi itu berarti atas, ya. Nah, kali ini kalian harus mengetahui bagaimana mencari rumus volume tabung. Volume itu apa sih? Volume itu yaitu isi. Jadi bangun ruang itu pasti selalu ada isinya, ya. Waktu kelas 8 kalian belajar mengenai kubus, ya. Kubus itu pasti ada isinya, volumenya. Nah, begitupun tabung. Tabung juga ada volumenya. Bagaimana cara mengetahui atau cara mencari volume tabung? Yaitu VR kuadrat dikali T. Apa sih Pi itu? Pi itu diketahui 22/7, ya, atau 3,14. Apa sih Bu 22/7 atau 3,14 itu maksudnya? Dimana jari-jarinya jika kelipatan 7, maka pi-nya itu menggunakan 22/7. Akan tetapi jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka menggunakan 3,14. R itu jari-jari. T itu tinggi tabung. Nah, sekarang mencari rumus luas permukaan tabung. Sebenarnya luas permukaan tabung ini didapatkan dari ada 2 lingkaran gitu kan, luas itu selimutnya itu, ya, jika dijumlahkan itu akan menjadi luas permukaan. Nah, ini rumusnya, luas permukaan itu sama dengan 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT. 2 VR kuadrat tambah 2 VRT itu menjadi 2 VR dikali R ditambah T, ya. R tambah T berarti jari-jari tambah tinggi. R-nya radius atau jari-jari, T-nya tinggi. V-nya sudah diketahui 22/7 atau 3,14. Nah, kali ini Ibu akan memberikan contoh soal.
Contoh soalnya pasti mencari volume dan luas. Jadi kalian harus bisa menghitung volume dan luas tabung. Contohnya, diberikan sebuah tabung tertutup yang memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tinggi 40 cm. Wow, ini puluhan, tapi nggak apa-apa ya, kalian pasti bisa. Tentukan volume dan luas permukaannya. Bagaimana mencari volume tabung? Kalian harus hafalkan rumus ini, VR kuadrat T. Ya, VR kuadrat itu kan dari luas lingkaran, ya. Luas alas dikali tinggi sebenarnya itu ya. VR kuadrat kali T itu volume tabung itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, rumusnya VR kuadrat dikali tinggi, ya. V-nya 3,14. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, 20 kan bukan kelipatan 7. Jadi menggunakan 3,14. Berarti 3,14 dikali 20 dikali 20. Kenapa 20-nya ada 2? Karena jari-jari kuadrat, R kuadrat. Ya, 20 kali 20 terus dikali 40. 40 itu tinggi tabung, ya. Tadi sudah diketahui tinggi tabungnya 40. Nah, langkahnya kalian kalikan dulu yang mudah. 20 kali 20 gitu kan. 20 kali 20 400. 400 kali 40, 4 kali 4 16. Nolnya ada 3, berarti jadi 16.000. 16.000 dikali 3,14. Cara mengalikannya, kalau perkalian desimal hilangkan dulu komanya, ya. 16.000 dikali 314 atau 16 saja. 03-nya usah dulu ditulis, ya. 16 kali 314 berapa? Nanti hasilnya tinggal ditambahkan yang 03-nya. Lalu itu yang desimalnya ada berapa angka di belakang koma, tinggal dicoret belakangnya 2 angka. Jadi hasil akhirnya 50.240 cm pangkat 3. Pangkat 3 itu disebutnya kubik, ya. Jadi volume itu pasti satuannya kubik. Paham ya? Yang keduanya, bagaimana mencari luas permukaan tabung? Luas permukaan tabung rumusnya 2VR kali R tambah T. 2VR kali R tambah T. Ingat ya, 2VR R tambah T. R-nya jari-jari, T-nya tinggi. Berarti 2 dikali, tadi sudah diketahui V-nya 3,14 dikali R-nya 20, lalu dikalikan jari-jari ditambah tinggi, jari-jarinya 20, tingginya 40. Jari-jari ditambah tinggi, 20 ditambah 40 yaitu 60. Nah, terus 2 kali 3,14 itu berapa? 6,28. Dikali 20 hasilnya 125,6. Jika dikalikan 60, hasil akhirnya 7.536. Satuannya cm dan itunya persegi, ya. Satuannya persegi luas itu. Pasti luas itu persegi, kalau volume pasti kubik. Ya. Seperti itu. Jadi intinya pada pertemuan kali ini kalian harus bisa menghafal 2 rumus, ya. Selain menghafal unsur-unsur tabung, kalian juga harus menghafalkan rumus volume dan luas permukaan tabung. Volume tabung luas alas kali tinggi, luas alasnya berbentuk lingkaran. Rumus luas lingkaran VR kuadrat dikalikan tinggi, itu ya cara menghafalnya. Luas permukaan tabung 2VR dikali R ditambah T. Ingatnya RT saja, ya. R tambah T. 2VR kali R tambah T. Nah, pembahasan kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.